kalau gue melihat bahwa 15 poin pengurangan sebuah hal yang wajar kalau memang terbukti salah dalam laporan keuangan dan Juve kembali ke persaingan Liga Eropa. Tapi untuk Scudetto enggak ya, sudah tertutup pintu untuk Juventus. Gantian lah juara, masa Juve terus. Skriniar, kartu kuning kedua. Ini awal dari kekalahan Inter. Bermain 10 pemain, gue melihat satu hal positif ketika Zaniolo tidak main lawan Spezia. Ini Roma mainnya cair banget. Chemistry antara Dybala dengan Tammy Abraham berjalan dengan bagus. Napoli-Roma. Dybala ya Romanisti ya. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya, dalam hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Menyikapi Liga Italia itu indah sekali. Pertama-tama sebelum gue bahas mengenai Giornata 19, selamat malam teman-teman. Selamat malam teman-teman. Jadi halu gak ada temen ngomong sendiri. Ya teman-teman gue lagi sibuk, tapi tetap ini harus jalan. Kalau nggak nanti gue ditanyain, kapan nih naik di atas kertas Liga Italia? Nih, naik hari ini. Ya, pertama-tama gue mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Pemilik Liga, panitia Liga. Dikurangin 15, kenapa? Kenapa harus memalsukan dokumen Juventus? Aduh, tapi apa ya, memang wajar sih. Memang Juventus itu kerap melakukan hal ini. Tapi, kenapa gue pakai baju Itali? Kalau Juventus bermasalah, biasanya Itali juara gitu. Harapan gue seperti itu gitu. Meskipun gue tidak seneng banget sih Juventus peringkat 15, tapi setidaknya ada harapan lah Bung Ahai cium pantat kucing. Karena dia janji kalau Roma peringkat ketiga akan cium pantat kucing. Kita lihat dulu formasi Roma peringkat 4. Satu lagi cium pantat kucing Bung Ahai. Camkan itu. Ya semoga aja ya. Oke, tapi kalau gue melihat bahwa 15 poin pengurangan sebuah hal yang wajar kalau memang terbukti salah dalam laporan keuangan. Pemalsuan laporan keuangan itu fatal. Biasanya tahun 82 Paolo Rossi juara dunia. 2006 Totti Del Piero juara dunia. 2024 siapa tahu juara Piala Eropa ya. Setelah itu nanti juara Piala Dunia setelah itu ya. Amin, 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 amin. Tapi terlepas dari itu Juventus turun ke peringkat 10. Ini berita besar banget. Dan tentunya yang tertawa adalah ya duo Milan, duo Roma, termasuk Napoli yang semakin jauh. Kita lihat dulu hasil-hasil pertandingan di Giornata ke-19. Napoli menang lagi. Ya, Napoli luar biasa ya. Kalau kita melihat sepak terjang Napoli ini menang lawan Salernitana bukan karena bagusnya bukan karena lawannya jelek ya, tapi konsistensi mereka yang gue lihat. Mereka 3 pertandingan terakhir setelah Piala Dunia mereka menang terus. Dan ini membuat mereka di posisi pertama dengan poin 50. Wow, lihat keduanya berapa? 38, jauh banget, 12 bedanya. Meskipun Milan masih menyimpan 1 pertandingan. Karena di pas lagi syuting ini, Milan belum main lawan Lazio, baru nanti malam gitu. Tapi gue harus bikin, karena harus cepet tayang. Nah, untuk Inter maaf ya, Inter kalah lawan Empoli nih. 10 pemain Inter Milan dihajar sama Empoli. 0-1. Kemudian Roma menang lagi. Roma udah biasa ya, Roma menang ya. 2-0 lawan Spezia. Nah, Juventus setelah dapat kabar, mungkin mereka shock ya. Shocknya gimana? Oh my God. Gitu. Kalah. 3-3 kok kalah lawan Atalanta. 6 gol terjadi. Ya ini belum, ya kena mental lah ya. Menurut gue nggak mudah sih Juventus ini juga. Gue udah chat-chatan sama Juventus ini pada ketawa-tawa. Jancok katanya, asu katanya gitu. Ya emang gitulah, gimana lagi tim lu. Ya bisa bikin masalah besar gitu. Tapi ya harus dipahami bahwa peraturan tetap peraturan gitu. Gue bisa ngomong gitu, guys banget ya. Kalau Roma gitu gue juga nangis kayaknya. Udah nilainya dikit dikurang 15. Coba kalau Roma ya. Roma 37, kurang 15. Ya ampun, 22. Kemana tuh posisinya? 14. Gila, jangan ya amit-amit ya Allah, jangan. Amit-amit kasihan banget. Roma udah susah banget nyarinya. Udah hoki, dikasih penalti. Masa dikurangin lagi 15 gitu. Oke, gue akan bahas dulu ya. Kenapa Napoli semakin bagus. Ini ketika menghadapi Salernitana, Osimhen kembali menciptakan gol dan di sini kejelian dari Spalletti dalam rotasi. Di lini depan Hirving Lozano, kemudian Osimhen. Nah, di kirinya bukan Kvaratskhelia, yang dimainkan adalah Elmas. Ini pemain dari Makedonia
ini juga cukup hidup, tapi intinya di tengah. 3 pemain di tengah ini sangat mobile, sangat jalan, hidup kekuatan dari Napoli. Lobotka, Zambo pakai Z ya, bukan Sambo, Z Zambo, kemudian sama Zielinski. Pakai Z juga, Zielinski. Ya, sama, masuk tuh barang. Nah, di belakangnya Mario Rui sama Di Lorenzo bermain sangat bagus banget. Nah, di sini gue melihat bahwa koordinasi yang berjalan dengan sangat baik membuat mereka menang 3 kali beruntun di Serie A. Mengalahkan Sampdoria 2-0, mengalahkan Juventus 5-1, Juve 5-1. Jadi banyak ngomong Juve nih. Salernitana kalah 0-2. Nah, Napoli mungkin akan kalah di Giornata ke-20. Karena Napoli menghadapi AS Roma. Harapan gua. Amin. Roma bisa menang lawan Napoli mah gila, itu bener. Itu seri udah bagus. Oke, itu Napoli guys. Nah, kalau gua melihat tim, kenapa Inter Milan bisa kalah? Ini Jumawa sih Inter Milan. Ya, bermain di kandang sendiri lawan Empoli yang di atas kertas bakal dihajar, justru mereka dapat kartu merah di babak pertama. Skriniar, kartu kuning kedua. Ini awal dari kekalahan Inter. Bermain 10 pemain, apalagi mereka kehilangan center back andalan mereka. Ini tentunya akan membuat Inzaghi mengatur strategi gimana mau menyerang, kurang 1 orang. Akhirnya yang ditarik kalau tidak salah adalah Korea, striker mereka, penyerang mereka. Nah, kehilangan 1 pemain ini membuat sulit. Bahkan Empoli bermain sangat bagus. Paolo Zanetti mampu menupuk pemain di lini tengah dan akhirnya gol diciptakan oleh pemain pengganti Baldanzi di menit ke-66 sehingga 1-0 buat Empoli. Empoli naik ke peringkat 9 tapi Inter kembali harus gigit jari. Poinnya sama Roma maksudnya 37. Jadi hati-hati minggu depan kalau kepleset bisa diambil. Nah, masalahnya Milan masih di posisi kedua dengan poin 38. Kita lihat Milan. Kabarnya Milan ingin menikung Nicolo Zaniolo. Semoga benar sih. Gue sih nggak merasa kehilangan Roma ya kalau Nicolo Zaniolo pergi dengan 40 juta euro, itu akan good deal. Nah, untuk pesaing mereka yaitu Juventus, ini satu hal yang sangat sulit bagi posisi Allegri. Sedangkan Juventus ini yang tua-tua ya, yang temenan sama gue dan punya WA ngobrol-ngobrol, mereka memang ingin masalah ini cepat selesai, termasuk pelatih Allegri diganti gitu. Karena mereka sudah tidak percaya dengan Max Allegri. Meskipun Allegri sempat bagus ya. Juve sempat 8 kali menang beruntun, kemudian ketika di atas harus dikurangin 15 poin. Nyesek sih, kayak PDKT, mepet, ngelamar udah oke gitu. Tiba-tiba ditikuk pas pulang nikah ya gitu rasanya. Sulit kan emang untuk fans Juventus ini, tapi ya gue masih merasa bahwa Juve ini tetap Juventus. Gue gak tahu kenapa, kalian boleh setuju atau tidak, kalau menurut gue Juventus tetap akan ada di zona Eropa. Saat ini mereka di posisi 10 dengan poin 23 nih. Zona Eropa hanya terpaut 5 poin. Nomor 7 adalah Udinese. Jadi gue masih yakin bahwa Juventus akan naik, tapi pelan-pelan aja ya, biar Roma yang 4 besar maksudnya. Gitu. Nah ini kenyataannya adalah lagi-lagi sudah unggul, ketinggalan dulu lawan gol Lukman, kemudian berhasil unggul melalui penalti Di Maria, Milik bisa bikin 2-1, nah sempat tertinggal 2-3. Beruntung Danilo bisa menciptakan gol. Ini gol menurut gua hari itu yang bagus mainnya adalah Angel Di Maria. Angel Di Maria 1 gol dan 1 assist sehingga membuat Juventus tidak kalah tapi kehilangan poin dan Juventus tetap di posisi ke-10 dengan poin 23. Nah, tapi setelah ini Juve akan menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas mampu mereka kalahkan. Menurut gua Monza, kemudian Salernitana, kemudian Fiorentina. Di atas kertas sih 3-3-nya bakal dimenangkan Juve dan Juve kembali ke persaingan Liga Eropa. Tapi untuk Scudetto enggak ya, sudah tertutup pintu untuk Juventus. Gantian lah juara, masa Juve terus makin banyak bintangnya. Tapi gue berharap bahwa Juventus tetap bangkit ya, karena tanpa Juventus tuh, tanpa pemilik liga kurang seru, nggak ada drama-dramanya gitu. Iya, dan dia kan mau nggak mau juga salah satu tim papan atas. Nah, untuk Giornata ke-19, hal yang menarik juga menurut gue selain hasil pertandingan itu, kita harus menunggu ya bagaimana pertandingan Grande Partita yang akan mempertemukan Lazio versus AC Milan. Ini akan menentukan juga kalau AC Milan menang, dia akan mepet Napoli. Tapi kalau dia kalah,
Nah, Lazio pasti naik nih, geser Roma, dan Milan masih terpaut jauh juga lawan Napoli karena dia saat ini bedanya 12. Tapi kalau dia bisa menang lawan Lazio, poinnya 41, at least 9 poin. Nah, bagaimana Bung Tio mengenai Serie A di pekan ke-20? Nah, pekan ke-20 boleh dong gue berbicara sedikit ya mengenai prediksi hasil-hasil pertandingan karena beberapa kali benar nih. Aduh, ups. Bukannya sombong, tapi kebetulan benar. Kebetulan benar. Jadi banyak yang bilang, wih benar nih. Ya karena gue mencoba untuk tidak subjektif, gue pengen objektif. Di Jornada ke-20, ini menarik kalau melihat hasil jadwal pertandingan yang akan dilakukan. Ini juga ada dua grade partita menurut gue. Lazio Fiorentina dan Napoli Roma. Lazio Fiorentina. Siapakah yang menang? Gue pikir Lazio ya. Lazio ini lagi dalam tren yang positif sekali. Mereka berada di posisi 6 dan tentunya ingin biasanya kalau Romanya bagus, Lazio-nya ingin bagus. Nah, di sini Fiorentina dalam tren yang jelek karena dua pertandingan terakhir dirinya kalah. Mereka kalah 2 kali beruntun. Jadi di sini gue lebih menjagokan Lazio mampu mengalahkan Fiorentina dengan 5-5, 4-5 atau selisih 1 gol. Nah, sedangkan untuk pertandingan lain Milan Sassuolo. Nah, di sini waktunya Milan untuk sprint. Mereka kabarnya juga sudah diperkuat oleh pemain-pemain bintang yang cedera. Semoga saja mereka bisa menempel Napoli. Jangan biarkan Napoli berlari sendiri ya. Itu jadi buat gue Milan Sassuolo 60-40. Milan menang selisih 2 gol. Ini waktunya Pioli membuktikan bahwa dirinya tidak kalah dari Spalletti. Karena Milan 5 pertandingan terakhir tidak kalah loh. 2 kali menang, 3 kali seri. Jadi memang Milan tuh bagus. Hanya saja nggak bisa menciptakan gol. Kan begitu Bung Wiwit? Nggak ada Bung Wiwit. Kalau ada Bung Wiwit dia pasti nggak bisa gitu. Nggak ada dia. Jadi bebas gue ngomong apa ya Wit. Terus Juventus Monza. Waktunya Juve menang. Karena kalau Juve sampai tertahan seri atau kalah, bahaya. Posisinya pasti akan mental, kena mental bahasa anak kekiniannya. Dan terakhir, Napoli Roma. Jangan malah ya Romanisti ya. Gue jagoin Napoli nih menang. Karena gue lihat Napoli sangat sangat kuat. Ya Napoli gue unggulkan 51% berbanding 49%. Jadi menang susah payah gitu. Tapi kalau seri ya wajar gitu kan. Karena Roma di sini masih ketergantungan akan Dybala. Tapi gue melihat satu hal positif ketika Zaniolo tidak main lawan Spezia. Ini Roma mainnya cair banget. Chemistry antara Dybala dengan Tammy Abraham berjalan dengan bagus. Gak apa-apa nih gue ngomong Roma terakhir panjang ya. Boleh lah, Romanisti ya nggak boleh. Gue ulas semuanya nih. Lini belakang, Smalling, Ibanez, Mancini oke. Nah di kiri, Zalewski makin oke. Kanannya juga Selik oke, gue senang. Nah di tengah itu sudah dapat nih. Ketika Roma membutuhkan Matic oke. Dan Pellegrini oke. Atau siapa namanya? Cristante oke. Nah, tinggal di depan justru pemasangan Dybala, Tammy Abraham sama si Elsa, ini menurut gua kombinasi yang tepat. Elsa itu nggak maruk, dia tahu kapan umpan, kapan syuting, kapan passing, kapan assist. Nah itulah kematangan dari El Shaarawy. Sayangnya El Shaarawy nggak mau diperpanjang nih kontraknya. Tapi siapa tahu Roma dapat yang bagus ya. Dapat kabarnya nih, gue buka di sini nih asik. Hakim Ziyech mau ke Roma. Oh, beri tepuk tangan dulu. Semoga ya, karena tadi gue baca dia kalau Zaniolo pergi, Hakim Ziyech dari Chelsea akan didatangkan. Ini pemain yang membuat Ale Maroko. Waktu Piala Dunia Maroko bagus banget, salah satunya Hakim Ziyech. Semoga aja kalau Hakim Ziyech pergi, Zaniolo pergi, Hakim Ziyech datang, itu good deal sih buat Roma. Semoga ya, tuah dari hubungan baik antara Roma dengan Chelsea mendatangkan Tammy Abraham itu akan berlanjut dengan datangnya Hakim Ziyech. Oke, jadi tetap gue biarpun udah ngalur gitu mengenai Roma nih, tapi Napoli kayaknya lebih unggul ya, karena Napoli bermain di kandang sendiri. Suka nggak suka, 3 pertandingan terakhir Napoli menang, ya 5-1, 4-9 lah. Tapi kalau semoga gue salah, kalau doa dalam hati yang paling dalam sih ini menang Roma. Tapi kalau dari sebagai sisi pengamat objektif, 5-1 banding 4-9 untuk Napoli. Oke, itu opini gue mengenai Serie A Liga Italia di Giornata ke-19 dan 20. Jangan lupa subscribe, karena kalau subscribe, gue akan semangat untuk terus bikin konten mengenai Serie A. Haus, bentar, gue ngomong sendiri haus juga. Alhamdulillah enak kan.
nggak ada temen nih, berdua nih biasanya oh, ngomong. Jadi gue mesti sempat ngopi, sempat minum ya. Sekarang ngoceh dulu. Kalau nggak dimarahin sama produser gue nih, kalau berhenti ngomong terus. Jangan lupa ya, subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan share linknya kemana-mana. Kami akan hadir lagi, atau kami akan hadir. Gua dan teman-teman mungkin ya. Kalau nggak, gue sendiri akan hadir pekan depan di Jornata ke-20 sebelum libur, kata Seri Ali ke Itali. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah menyaksikan Tes Pro TV. Di atas kertas, sign out. Tino Nugroho, sign out. Bye.